Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azra Adifa Fiskanaya dengan NIM 23000112773 dari Prodi Manajemen. Video kali ini penugasan soft skill, yaitu short video tentang Ini Kisahku. Kisah bagaimana saya bisa masuk di UAD, bagaimana perjalanan saya kok bisa sampai masuk UKD. Sebenarnya saya bingung saya mau mulai dari kapan, tapi saya mau mulai dimana saya ada rintangan-rintangan, ada halangan-halangan, dan mungkin saya hampir gagal. Saya mulai kisah saya dari sejak saya lulus SMP, tepatnya pada tahun 2019. Saya sejak SMP itu selalu diremehkan sama orang, selalu diomongin yang jelek-jelek. Sejak saat itu saya punya keinginan besar buat bisa sekolah tinggi. Saya bisa membalikkan omongan mereka, bisa mengubah nama baik orang tua saya kembali. Saya itu lulus tahun 2019, lulus SMP. Nah, setelah saya lulus itu saya bingung mau melanjutkan di mana. Di situ saya pernah berpikir buat saya sekolah di sekolah favorit saya dulu. Tapi di situ saya ngekos. Nah, SMK saya ngekos itu belum boleh, nggak dibolehin sama orang tua saya. Nah, akhirnya orang tua saya menyarankan buat sekolah di pondok pesantren. Akhirnya saya ikut, saya disuruh nyari pondok pesantren. Saya nemu pondok pesantren di Semarang. Nah, akhirnya saya masuk di pondok pesantren tersebut. Dan di situ ada beberapa sekolah menengahnya, diantaranya ada MA sama SMK, tapi saya ambilnya SMK. Nah, habis itu saya bingung, karena di situ saya sempat bingung juga, karena di situ cuma ada 2 jurusan yang waktu itu saya nggak minat sama sekali. Di situ hanya ada TKR sama TKJ, dan akhirnya saya memutuskan buat ambil jurusan TKJ-nya. Terus di pondok pesantren tersebut saya cuma bertahan 1 tahun karena saya nggak betah di pondok pesantren itu. Akhirnya saya keluar dari pondok pesantren itu. Saya di rumah itu selama 2 bulanan lah kurang lebihnya. Saya bingung di situ. Orang-orang semakin ngomongin kita, semakin ngomongin saya. Dibilang saya cuma membebankan orang tua saja, cuma jadi beban orang tua, sampai seperti itulah. Di situ pun saya juga sempat mau menyerah, mau nggak nerusin. Tapi saya berpikir lagi, kalau saya nggak mau nerusin, saya mau apa di rumah? Nggak mungkin saya cuma tiduran itu aja. Akhirnya bapak saya menyarankan buat saya sekolah di SMK negeri dekat rumah saya. Tapi saya nggak mau. Kenapa? Karena waktu itu saya berpikir, karena saya habis dari pondok pesantren, masa saya mau balik ke SMK biasa yang tanpa mondok. Akhirnya bapak saya punya saudara, anaknya itu di salah satu pondok pesantren di Wonosobo. Akhirnya saya daftar di situ, dan di situ saya masuk di situ harusnya saya kelas 11. Tapi saya di situ harus ngulangin dengan alasan
Saya itu di kelas 10-nya saya ambil TKJ, sedangkan di situ saya mengambil yang keinginan saya itu masuk di jurusan tersebut, yaitu akuntansi. Saya ambil akuntansi. Di situ saya harus mengulang dari kelas 10. Awalnya saya nggak mau, karena ya masa iya saya harus ngulang kelas 10 yang seharusnya saya sudah kelas 11, masa saya harus ngulang kelas 10. Waktu itu saya kecewa iya, marah iya, sedih iya, tapi lama kelamaan saya berpikir lagi, tapi kalau saya nggak melanjutkan, saya mau jadi apa? Semakin saya diomongin sama orang, kenapa saya nggak ambil jurusan yang hampir mirip sama TKJ, itu RPL, karena saya emang nggak minat. Daripada saya nanti nggak fokus buat belajarnya, mending saya ngulangin lagi dari kelas 10. Walaupun itu saya ada rasa kok kecewa gitulah. Terus akhirnya saya di situ masuk di pondok pesantren sambil sekolah di situ. Di pondok pesantren ini saya merasa ujian saya yang paling berat, salah satu yang berat, karena saya itu hampir nyerah, hampir gagal juga. Saya itu pas masih SMK, saya itu sakit-sakitan, bahkan sebulan 2 bulan itu saya di rumah nggak masuk karena saya sakit-sakitan terus. Dan saya itu harus ketergantungan sama obat, jadinya saya itu ngerasa capek, ngerasa nyerah. Bahkan ada satu kejadian yang saya itu mungkin itu berat. Kalau saya nggak semangat, mungkin saya sekarang nggak di sini. Nah, karena ada dukungan dari orang tua, terus punya teman-teman yang peduli sama saya, selalu ngerangkul saya kalau saya lagi sedih, kalau saya lagi down. Akhirnya saya semangat lagi buat buktiin sama orang-orang. Terus saat itu orang tua saya juga bilang kalau saya nyerah, omongan orang yang selalu ngeremehkan kita, siapa yang mau membalikkan. Akhirnya saya di situ semangat lagi buat sekolah, buat semuanya. Akhirnya waktu itu saya sembuh, tapi masih ketergantungan sama obat. Setelah itu berjalannya waktu, saya ujian sekolah. Nah, saat ujian sekolah itu saya H-1 ujian sekolah tuh saya masih di rumah karena saya sakit, kembali ngedrop lagi. Nah, di situ saya bingung, saya bisa ikut ujian apa enggak. Saya di situ nyerah lagi, saya capek lagi di situ, pikiran saya nggak tahu gimana. Akhirnya di situ saya dikuat-kuatin, saya berangkat ke pondok pesantren. Akhirnya saya bisa ikut ujian sekolah, ikut rangkaian ujian-ujian lainnya juga. Dan sebelum perpulangan saya pulang duluan karena saya sudah nggak kuat waktu itu. Akhirnya saya pulang dan sampai saya lulus SMK. Nah, setelah saya lulus SMK itu saya bingung antara saya mau lanjut kuliah atau stop di situ. Yang saya buat bingung karena kalau saya lanjut kuliah, ada salah satu omongan orang yang bikin saya juga berpikir. Salah satunya kalau kuliah itu biayanya mahal, gini. Nah, setelah lulus SMK ini, saya bingung antara mau lanjutin kuliah atau enggak. Akhirnya saya memutuskan buat lanjutin.
Kenapa saya bingung mau lanjutin apa enggak? Pertama, kalau kuliah pasti itu jauh dari orang tua, dan itu nggak mungkin saya pondok pesantren lagi. Sedangkan saya masih kadang ngedrop. Nah, habis itu saya berpikir lagi, terus minta saran sama orang tua saya, sama keluarga saya mau kuliah atau stop sampai SMK saja. Tapi orang tua saya tahu kalau saya mempunyai keinginan yang besar buat gapai cita-cita saya, buat bisa membalikkan omongan-omongan orang yang meremehkan keluarga kita. Akhirnya saya dapat dukungan dari orang tua saya buat melanjutkan kuliah. Waktu itu saya sebelum daftar di UAD ini, saya itu sempat daftar di universitas negeri, salah satunya ikut program SNBT, ikut jalur UTBK. Di situ saya memilih beberapa universitas negeri, tapi belum berhasil. Saya masih berusaha buat ujian mandiri, buat daftar mandiri di beberapa universitas negeri juga, tapi belum jodohnya, belum waktunya saya masuk di universitas negeri. Dan saya di situ bingung mau gimana lagi. Saya udah ditolak beberapa universitas, saya mau ngelanjutin apa enggak. Akhirnya orang tua saya menyarankan buat sekolah di kuliah di universitas swasta. Akhirnya saya di situ nyari ketemu beberapa universitas swasta di Jogja juga. Sebelum saya daftar di UAD ini, saya daftar di universitas swasta juga di Jogja, tapi masih bimbang. Akhirnya saya nyari lagi universitas swasta lagi, akhirnya nemu UAD ini. Akhirnya saya daftar UAD dengan jalur rapot. Saya daftar, alhamdulillah diterima. Terus akhirnya saya bisa kuliah di UAD dengan ambil jurusan manajemen. Kenapa saya ambil manajemen? Karena ya dari dulu saya emang keinginan buat masuk di manajemen. Kenapa nggak ambil akuntansi? Ya itu balik lagi tadi, saya pengen masuk di manajemen itu dari saya dulu masih SMP pun saya sudah memikirkan. Nah, alhamdulillahnya dari saya SMK sampai sekarang saya mempunyai teman-teman yang kalau saya sedih tuh mereka selalu merangkul, selalu care, dan saya bersyukur lagi saya bisa sampai saat ini, sampai detik ini. Ya, semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Dan nggak tahu besok saya bakal gimana lagi. Semoga bisa lebih baik dari sekarang dan sebelumnya. Mungkin itu saja kisahku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.